Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Rahma Rodiah SPD. Saya guru di SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Di sini saya sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Ponorogo tahun 2024 dengan NIM 209240005. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik video pembelajaran dengan materi iman kepada qadha dan qadar dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih. Hari ini anak-anak, teman kalian coba dilihat kanan kirinya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada apa dengan Desi? Izin. Oh iya, kalau ada teman kita yang izin, kita doakan semoga acaranya lancar. Kalau ada yang sakit, semoga teman kita segera disembuhkan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, agar kita belajarnya lebih berkah, lebih bermanfaat, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, nggih. Silahkan ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Agar anak-anak lebih semangat, kita itu di sini sebagai orang mana? Kita berwarga negara apa? Iya, agar kita lebih tergugah rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Iya, semuanya diharapkan berdiri ditempatkan. Oke, salah satu silahkan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sudah siap belajar ya? Oke anak-anak, jadi hari ini kita itu akan mempelajari materi tentang apa judulnya, bisa disaksikan di layar di depan. Tentang apa? Iman kepada kodok dan qadar ya. Jadi anak-anak, iman kepada kodok dan qadar. Apa toh itu kodok dan qadar? Kalau kita biasanya menyebutnya dengan kata takdir. Tahu takdir? Takdir ya, iya. Kita sering menyebutnya dengan kata takdir. Kenapa kok takdir, Bu? Nah, sederhana saja. Kalian coba lihat kanan kiri kalian. Adakah yang memiliki hidung sama? Adakah yang rambutnya sama atau berbeda? Sama nggak rambutnya ini dengan ini? Beda. Tinggi badannya temanmu apakah sama semua? Beda. Bentuk matanya temenmu sama semua nggak? Iya. Kalau jumlahnya sama nggak? Sama ya. Ya. Jadi yang namanya kalian lihat perbedaan itu juga termasuk salah satu yang namanya takdir. Ya. Jadi takdir itu seperti itu. Jadi di hari ini kita nanti akan mempelajari tentang iman kepada kodok dan qadar. Nah, capaian pembelajaran pada hari ini yaitu kalian nanti diharapkan bisa memahami rukun iman, ya. Karena rukun iman itu ada banyak ya. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Salah satunya yang akan kita pelajari di hari ini yaitu iman kepada qadar dan atau kita kenal dengan istilah iman kepada takdir, betul. Ada 2 pokok materi yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama yaitu kalian diharapkan bisa memahami yang namanya pengertian iman kepada qadar dan qadar. Dan yang kedua adalah kalian bisa memahami macam-macam takdir, ya. Jadi takdir itu banyak sekali macamnya, dan kalian diharapkan bisa memahami macam-macam takdir atau macam-macam qadar dan qadar. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Qadar dan qadar dan qadar. Jadi pentingnya kita belajar takdir adalah agar kita berusaha. Yang namanya takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Jadi kita pelajari tentang takdir agar kita tahu bahwasanya
dalam hidup itu kita nggak hanya pasrah saja, ya. Orang kalau pasrah saja, nompotok tanpa berusaha, maka dia nggak jadi apa-apa. Tapi kalau mau berusaha, pasti dia akan, paling tidak dengan usaha yang dia lakukan, nanti dia akan berhasil di suatu hari. Itu ya. Buku paketnya sudah disiapkan ya. Ya, bisa mengakses materinya lewat Google Drive, ada di situ ya. Ya, jadi materinya tentang apa itu? Meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Oke, sebelumnya Bu Rahma ada sedikit video yang bisa kalian gunakan untuk renungan ya. Bisa diperhatikan di depan dulu ya. Oke, ada video. Oh,
Allah akan mengikuti prasangka-nya. Nah, kalau itu tidak perlu diajarin sama Opa. Ngomong dong dari tadi. Kan udah sampai surga kok. Kalau yang kamu cerita itu dosa lagi. Emang perasaan itu udah dari tadi. Ayo kawan semua, waktu cepat berlalu. Jangan sia-siakannya. Oke, sudah melihat tayangan videonya? Ya, siapa tokoh utamanya tadi? Zidane ya. Kenapa Zidane? Kesleo. Kenapa kesleo? Dikejar angsa. Takdir, iya betul takdir. Ya, karena kadang apa? Kadang kita itu selalu menyalahkan takdir ya. Ya, takdir itu apa toh? Misalkan sederhana kita bilang seandainya, nah itu kita sudah yang namanya menyesali, itu namanya seandainya. Oh jatuh, no kalau orang Jawa ngomongnya jatuh, no aku nggak ora lewat kono, paling aku ora di seruduk angsa. Itu tadi Zidane ya. Pelajarannya apa? Zidane dikasih pelajaran. Tadi dia diberi gambaran lorong waktu ya, walaupun kita nggak bisa. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bisa kembali ke waktu yang lampau nggak? Nggak bisa ya. Jadi Zidane itu diberi gambaran kalau dia mungkin lewat jalan yang lain, ternyata apa yang terjadi? Lebih parah apa lebih enak? Lebih parah. Itu namanya takdir ya. Dan kita harus berprasangka baik kepada siapa? Yang memberi takdir. Yang beri takdir siapa? Allah ya. Jadi kalau kita diberi sesuatu yang enak maupun yang tidak enak, itu namanya juga takdir. Yang enak, apa contohnya yang enak? Dapat rezeki, tiba-tiba di jalan nemu uang. Sesuatu yang nggak enak, dapat rezeki di jalan tiba-tiba menginjak. Iya, itu rezeki juga nggak? Iya, rezeki. Jadi apapun yang enak maupun nggak enak kita harus menerima. Itu ya, dari video tadi kalian sudah ada gambaran tentang iman kepada qada dan qadar ya? Iya. Oke, selanjutnya kita berdiskusi ya. Kita belajar dulu. Jadi kalian nanti Bu Rahma bagikan kertas. Kalian silahkan membuat pertanyaan. Setelah kalian buat pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Siap ya? Oke. Sudah? Silahkan Bu Rahma kasih waktu 2 menit untuk menuliskan soal ya. Soal. Jadi dari materi iman kepada qada dan qadar, kalian itu apa yang kalian penasaran? Apa yang kalian belum ketahui, coba dituliskan di kertas tersebut.
Ya, nanti nih ya. Silakan nanti dilihat di sini. Sudah selesai menulis pertanyaan? Oke, coba kelompok 1 dibacakan pertanyaannya. Silahkan berdiri dibacakan pertanyaannya. Ya, berdiri di tempat enggak apa-apa. Yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, silahkan dibacakan pertanyaannya. Jelaskan pengertian iman. Oke, kelompok 2. Jelaskan arti kodok. Oke, kelompok 3 silahkan. Jelaskan arti qadar. Jelaskan arti dari qadar. Kelompok 4. Sebutkan macam-macam takdir yang tidak bisa diubah. Kelompok 5. Berdiri dulu. Dibacakan. Yang bisa diubah atau tidak bisa diubah? Bisa. Oke, sebutkan contoh takdir yang bisa diubah. Ya, jadi satu kelas sudah terbagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok sudah ada pertanyaannya ya. Sudah membuat pertanyaan ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaannya silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya terkait pertanyaan tersebut. Nanti kita sampaikan hasilnya, kalian sampaikan hasilnya di depan ya, dipresentasikan. Kita belajar berdiskusi dan presentasi. Silahkan Bu Rahma beri waktu 2 menit untuk berdiskusi ya. Silahkan ditulis jawabannya di kertas yang sudah disediakan. Ya. Ditambah. Sudah ya? Sudah selesai nggih? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, coba hadap ke depan semuanya. Kita perhatikan teman kita yang akan presentasi. Oke, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Berdiri di depan. Ya, salah satu saja. Yang lain tolong diperhatikan ya. Pertanyaannya silahkan dibaca kemudian dijelaskan. Ya. Iya, dibacakan pertanyaannya dulu. Jelaskan pengertian iman. Iman artinya percaya. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa Allah sudah menetapkan segala hal sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 selanjutnya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Jelaskan arti pada secara bahasa artinya keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Pengertian kodok secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 sudah selesai? Oke, silahkan maju ke depan. Jelaskan arti qadar. Dari segi bahasa, qadar adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, dan perwujudan dari ketetapan Allah SWT terhadap makhluknya sesuai ukuran dan bentuknya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 3. Masih 2 kelompok lagi. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah, silakan maju ke depan. Bacakan dulu pertanyaannya. Sebutkan macam takdir yang tidak bisa diubah. Seseorang dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu, panjang pendeknya usia seseorang, datangnya kematian, sifat api yang panas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 4. Oke, yang terakhir kelompok 5, silahkan maju ke depan. Sebutkan macam takdir yang bisa diubah.
Seorang korban gempa yang terhimpit reruntuhan selama beberapa hari tetapi ia masih selamat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 5. Ya, dari kelima pertanyaan tadi kita bisa melihat ada 5 poin penting ya, 5 poin penting ya. Jadi kita belajar iman kepada qada dan qadar. Tadi kelompok 1 tadi tentang apa? Pengertian iman ya. Iman itu apa? Percaya. Kita percaya bahwasanya Allah itu sudah menentukan takdir sejak baru dengar ya. Zaman apa ini? Zaman azali. Zaman dimana segala sesuatu belum diciptakan ya. Jadi sejak zaman itu Allah sudah menetapkan garis tangan kita, sudah menetapkan takdir kita lahir di mana, perempuan atau laki-laki, meninggalnya kapan, jodohnya kapan, datangnya sudah digariskan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Qada yang kedua, apa itu qada? Apa itu qada? Ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah nanti perwujudannya adalah kita sebut dengan qadar. Jadi qada itu ditetapkan terlebih dahulu oleh Allah, setelah itu maka jadi yang namanya qadar. Dua-duanya kita sebut dengan kata kita sebut dengan kata takdir. Yang keempat, sebutkan macam-macam apa tadi? Macam-macam takdir yang bisa yang tidak bisa diubah. Nama lainnya adalah mubrom. Contohnya apa? Yang tidak bisa diubah itu berarti kita pasti mutlak Allah saja yang berkehendak. Contohnya jenis kelamin. Walaupun kalian mau operasi ya, ada yang operasi ya, kita pernah lihat berita ada yang operasi ganti gender, pengennya jadi perempuan karena perempuan ada haidnya. Ada laki-laki yang pengen ganti jenis kelamin? Ada nggak ya? Jadi jenis kelamin itu mutlak, mau kalian operasi, mau kalian apapun, semahal apapun operasinya, maka tidak bisa berubah. Itu namanya takdir mubrom, tidak bisa diubah. Selain jenis kelamin ada kematian. Apa contohnya kematian? Kematian itu misalkan naudzubillah ya, di sekitar kita pernah ada orang yang mencoba bunuh diri. Boleh nggak di dalam Islam bunuh diri? Nggak bisa. Orang itu pengen dan cepet mati, pengen segera mati dengan melakukan percobaan bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Dengan beberapa kali percobaan ternyata dia masih hidup. Tandanya apa? Kematian hanya ditentukan siapa? Allah. Kalau belum saatnya mati, ia tidak akan mati. Sama halnya dengan kejadian rombongan bis yang terguling ke jurang ya, teman kita ya kalau kita ingat ya, itu kalau misalkan Allah sudah berkehendak satu rombongan bis itu mati, ya akan mati semua. Tapi kalau misalkan ternyata jatah hidupnya masih ada, masih belum di-cut Allah, belum mati, maka itu masih akan tetap hidup. Jadi kematian itu mutlak dari Allah, nggak bisa diubah. Yang terakhir, kalau tadi tidak bisa, sekarang bisa diusahakan. Apa contohnya? Belajar. Di sini siapa yang pengen pinter? Saya. Siapa yang pengen kaya? Saya. Kaya apa? Iya, kaya. Siapa yang pengen kaya harta? Iya, semua butuh harta ya. Iya, butuh harta biar bisa bersedekah. Seneng kan? Iya. Siapa yang pengen kaya? Rumahnya bertingkat-tingkat banyak. Iya. Siapa yang pengen pinter, jenius dan bisa dapat beasiswa? Nah, jadi
kalau hal-hal seperti itu maka termasuk takdir yang bisa, tidak bisa atau bisa diubah? Bisa. Kuncinya seperti itu. Jadi takdir itu ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Oke, bisa dilihat ya, ada di sini materinya. Jadi kalian biar lebih paham ya. Apa itu tadi qada dan qadar ya? Ya, dua-duanya kita sebut dengan kata takdir. Iya, kata takdir. Jadi kalau kita sudah menyebut takdir maka mencakup qada dan qadar. Qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kalau qada ditetapkan dulu. Iya, ada dalilnya. Ada yang bisa membacakan? Ya, jadi ada di surat Al-Qamar ayat 49. Coba tirukan setelah Bu Rahma ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Oke, salah satu coba dibacakan artinya. Coba Dirga tolong dibacakan artinya. Iya. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Iya, kami itu siapa? Kami itu siapa? Allah ya. Sungguh kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah nggak mungkin ukuran salah ya. Jadi sudah ditetapkan ukurannya. Jadi Allah itu sudah menetapkan sesuai dengan kemampuannya hambanya masing-masing. Itu ya. Oke, kita santai dulu ya. Coba kita cek semangat dulu. Masih semangat? Oke, tepuk satu. Sudah. Oke, nanti kalau Bu Rahma kita main sebentar ya. Bu Rahma bilang apa namanya? Bu Rahma berkata, maka tirukan yang Bu Rahma katakan ya. Tirukan yang Bu Rahma katakan, bukan lakukan ya. Tirukan yang Bu Rahma katakan. Paham? Oke, Bu Rahma bilang buka mata. Buka mata. Ada yang Bu Rahma bilang angkat tangan. Angkat tangan. Pegang temennya. Pegang temennya. Apakah Bu Rahma bilang? Bu Rahma tadi bilang? Enggak ya? Enggak ada kata Bu Rahma bilang ya. Ya, Bu Rahma bilang senyum ke teman di depannya. Oke, sudah tersenyum? Oke, sekarang ganti. Lakukan apa yang Bu Rahma katakan. Lakukan apa yang Bu Rahma katakan. Bu Rahma bilang pegang dahi. Pegang dahi. Mana dahi? Dahi ya. Bu Rahma bilang pegang buku. Pegang tangan. Bu Rahma bilang nggak? Enggak ya. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi hari ini kita sudah banyak belajar ya. Jadi kalian hari ini sudah banyak belajar yang namanya iman kepada qada dan oke. Iya, sekarang terakhir sebelum Bu Rahma tutup pembelajaran, nanti ada tugas ya, HP-nya silahkan dilihat ya. Jadi
ada latihan soal nanti. Ada lewat Google Form ya. Kalian bisa mengerjakan ya. Coba nanti linknya dibuka. Jadi dari Google Form itu nanti silahkan diisi nama, diisi kelasnya, dikerjakan ya. Jadi dengan kalian mengerjakan nanti materinya bisa lebih paham ya. Bisa dipahami? Oke, itu bisa diakses linknya ya. Oke, kalau sudah kita hari ini sudah belajar banyak ya. Oke, di depan ada apa itu? Ada gambar apa dan apa? Senyum dan sedih. Kira-kira perasaan kalian yang mana hari ini? Yang atas apa yang bawah? Iya, nanti coba dijawab ya. Dijawab dengan jujur di link yang sudah Bu Rahma bagikan di grup ya. Jadi perasaan kalian hari ini bagaimana? Kalian sudah memahami materinya atau belum? Silahkan kalian isi dengan jujur materinya di situ. Bisa dipahami anak-anak? Oke, tetap semangat. Semangat, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk satu. Masih fokus ya? Oke, kalau sudah selesai maka sudah diisi refleksinya ya. Sudah diisi refleksinya, sudah dikerjakan agar kita lebih paham lagi. Nanti silahkan di rumah dipelajari lagi materinya ya. Ada pertanyaan nanti silahkan ditulis, ditanyakan di pertemuan berikutnya. Jadi kita pertemuan berikutnya kita akan belajar yang namanya hikmahnya takdir. Apa toh? Kenapa kita harus belajar takdir? Hikmahnya apa saja? Kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Oke, sudah paham semua. Sebelum Ibu Rahma tutup, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan materi ini? Silahkan angkat tangan. Silahkan disimpulkan materi hari ini. Coba angkat tangan. Oke, silahkan dibacakan dulu. Contoh takdir yang bisa diubah. Apa saja? Yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah tadi apa saja? Jenis kelamin Iya. dan kematian. Kematian. Betul apa enggak? Oke, kalau tadi temanmu menyampaikan kesimpulan hari ini ada takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Kematian dan jenis kelamin. Oke, satu lagi Bu Rahma tanya, coba kalau takdir yang bisa diubah contohnya apa saja? Contohnya? Iya, sakit. Ada lagi? Kesehatan, kekayaan. Itu jadi hari ini kita sudah belajar tentang iman kepada takdir ya, dan macam-macamnya. Sudah selesai? Anak-anak sudah paham materi ini ya? Oke, kalau sudah kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, Bu Rahma berpesan kalian tetap belajar, tetap meminta doa kepada orang tua ya. Jangan lupa, karena doa orang tua itu doa yang makbul. Kalau kalian mau berangkat belajar ke sekolah, kalian minta doa kepada orang tua. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke. Dari Bu Rahma itu saja. Bu Rahma minta maaf kalau banyak salah kata. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.